Wo, gawat wo. Perang dunia ketiga mau dimulai wo. Orangnya datang kagetin aja sih, orang lagi tidur ibadah puasa. Ada apa sih? Lah gimana sih lu wo? Kagak update banget. Amerika sama Israel udah nyerang Iran wo. Perang dunia ketiga udah mau dimulai wo. Yah, tau-tauan lu soal berita kayak ginian up to date juga. Dan sih gue udah tahu toh. Nah terus nasib negara kita gimana wo? Apa udah siap ngadepin situasi global kayak gini wo? Wah toh, kalau soal kesiapan ya, gue jadi keinget omongan Bapak Prabowo dah yang udah mengantisipasi dari jauh-jauh hari soal akan adanya perang ini nih. Emang Pak Prabowo udah ngantisipasi gimana dah wo? Toh, Pak Prabowo tuh udah lama ngomongin hal-hal kayak gini. Dan Pak Prabowo tuh dulu pernah dicibir sama orang-orang soal pembelian alutsista waktu debat pilpres. Orang-orang tuh pada mencibir, buat apa sih beli alutsista? Emang kita mau perang? Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ya kan emang pada saat itu lagi nggak perang wo. Emang bener toh nggak lagi perang, tapi kan tanda-tandanya ada. Dan Pak Prabowo tuh udah menganalisa hal itu. Makanya dia tuh mengantisipasi biar negara kita juga nggak goyang toh. Nah dari analisa itu tuh Pak Prabowo akhirnya kan tahu. Dan akhirnya bener kan kejadian aja tuh perang terjadi sekarang. Yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, wah, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Sebenarnya apa sih wo yang udah disiapin Pak Prabowo sejak lama buat ngadepin situasi kayak gini? Sebagai ahli strategi tuh Pak Prabowo tuh udah mikirin tuh bahkan sampai kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi tuh. Dan alhamdulillah sekarang ini ya pertahanan negara kita tuh alhamdulillah udah kuat berkat kesigapan dan kematangan Pak Prabowo. Kuat dari mana? Jangan-jangan ngaku kuat doang lagi wo. Ini toh soal pertahanan ada yang namanya komponen cadangan, Komcat, nah itu udah dibentuk kan. Terus juga peralatan sama alutsista juga kan ditambahin, diperbaharui. Makin banyak kok. Tapi nih ya wo, di kondisi perang kayak gini yang utama bukan pertahanan dan senjata doang, tapi logistik dan ketahanan pangan. Nah kalau soal itu gimana wo? Dah ya sejak tahun lalu nih toh ketahanan pangan negara kita tuh alhamdulillah ya di antara negara-negara lain yang lagi krisis pangan, Indonesia itu cetak rekor surplus beras. Kalau gini mah beneran udah diantisipasi ya wo, biar negara kita aman kalau terjadi sesuatu. Kita aman karena pertahanan kita kuat, kita aman karena logistik kita kuat. Kok bisa ya wo? Apa yang diomongin Pak Prabowo kejadian? Jangan-jangan dia bisa ngeramal lagi wo. Toh si Prabowo itu bukan peramal kayak Allah Subhanahu Loren atau Prabowo Jayabaya yang bisa masa depan. Terus karena apa wo dia bisa baca kondisi kayak gini? Karena Presiden Prabowo itu orang visioner toh, hitung-hitungan tuh akurat dan tajam, dan dia juga itu punya visi untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Emang apa sih wo yang dipengenin Pak Prabowo sampai dia ngelakuin hal-hal kayak gitu? Pak Prabowo itu nggak mau negara kita hancur. Pak Prabowo tuh nggak mau kita bergantung sama negara lain. Dan Pak Prabowo tuh nggak mau kedaulatan negara kita tuh diinjak-injak sama bangsa lain. Dan Pak Prabowo juga nggak mau yang namanya kemiskinan itu melekat sama rakyat Indonesia toh. Nah kalau kayak gini gue paham wo. Makanya Pak Prabowo benar-benar serius ya buat ngejalanin program kayak pertahanan, kedaulatan, pangan, sampai pendidikan. Ternyata semua ini penuh alasan kuat ya wo. Pantes nggak sembarangan wo. Betul tuh, kita beruntung dan bersyukur banget dah di saat gonjang-ganjing geopolitik sama ketidakpastian global saat ini nih, kita dipimpin sama orang yang tepat. Betul wo. Tapi tugas kita sebagai anak bangsa buat ngadepin seperti kayak gini gimana wo? Tugas kita sekarang itu tuh harus bisa menjaga persatuan, kesatuan dan toleransi. Kita tuh jangan mau dah tuh diadu domba, dipecah belah, dihasut untuk memusuhi saudara kita sebangsa di sana air toh. Betul wo, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan.